Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andriani dari MJ101, ingin mempresentasikan hasil UTS saya Ekonomi Mikro. Saya akan mereview era kepemimpinan Presiden Bapak Joko Widodo dalam uh, jawaban UTS saya. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian dalam ruang lingkup atau cangkupan yang kecil. Pembahasan ekonomi mikro ini difokuskan pada segala bentuk perilaku ekonomi dalam lingkup individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, sejak awal menjabat, Presiden Jokowi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai kebijakan dan prioritas utama. Infrastruktur ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah global. Eh, kita masuk ke rumusan masalah. Satu, bagaimana kontribusi pemerintah terhadap peningkatan perekonomian Indonesia? Dua, kebijakan pemerintah di era Jokowi dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Tiga, pertumbuhan ekonomi dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi mikro serta meningkatkan pengetahuan tentang peran penting pemerintah dalam menunjang perekonomian Indonesia, serta melihat upaya pemerintah dalam membiayai infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan proyek-proyek negara dan pembangunan perekonomian Indonesia. Pembahasan dan tujuan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah berada di penghujung periodenya telah menyusun berbagai kebijakan ekonomi dengan tujuan memajukan Indonesia. Meskipun ada pencapaian yang patut diapresiasi seperti infrastruktur yang ditingkatkan dan upaya peningkatan daya saing, banyak kritik terhadap pencapaian kebijakan ekonomi yang diambil di era Jokowi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menempuh 2 periode sejak tahun 2014. Proyek besar seperti tol Trans Jawa, Trans Sumatera, serta pengembangan jaringan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi simbol keberhasilan dalam mengatasi masalah konektivitas yang selama ini menghambat distribusi barang dan jasa. Selain meningkatkan aksesibilitas, proyek infrastruktur juga membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan investasi di berbagai daerah. Peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Presiden Jokowi memulai kepemimpinan pada Oktober 2014 bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dengan Kabinet Kerja, lalu dilanjutkan dengan Kabinet Indonesia Maju dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam ekonomi mikro bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan menggunakan regulasi pasar, kebijakan pajak dan subsidi, serta kebijakan anti monopoli dengan bijak, pemerintah dapat mempengaruhi arah pertumbuhan ekonomi mikro dalam jangka panjang. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak konsumen, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Selama masa pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5% meski sempat terdampak signifikan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2022. Pada saat itu, Indonesia mencatatkan kontraksi ekonomi sekitar 2,1%, lalu mampu bangkit dengan cepat pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, termasuk stimulus ekonomi serta dukungan terhadap sektor UMKM berhasil membantu pemulihan ekonomi. Salah satu kebijakan penting adalah penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia yang diiringi dengan insentif pemerintah untuk sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, manufaktur, dan digital. Jokowi juga mendorong transformasi ekonomi digital untuk memanfaatkan potensi besar dari ekonomi digital yang diprediksi mencapai 146 miliar dolar Amerika Serikat
pada 2025 nanti. Di era kepemimpinan Jokowi, sektor digital berkembang pesat dan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengakui potensi besar ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai 146 miliar pada dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 nanti. Untuk mendukung pertumbuhan ini, pemerintah memperkenalkan berbagai regulasi yang lebih ramah terhadap startup dan perusahaan teknologi serta mendorong pengembangan infrastruktur digital di seluruh negeri. Ekosistem startup di Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan munculnya beberapa unicorn dan dekakorn seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Ekonomi digital tidak hanya tumbuh di kota-kota besar, tetapi juga merambah daerah-daerah yang belum tersentuh teknologi. Pemerintah mendukung literasi digital dan e-commerce di kalangan UMKM melalui program-program pelatihan serta dukungan infrastruktur teknologi. Salah satu kebijakan ekonomi yang paling ambisius di era Jokowi adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menyederhanakan regulasi, memangkas birokrasi, dan mempermudah investasi di Indonesia. Kebijakan ini mendapat berbagai reaksi dari sambutan positif oleh pelaku usaha hingga kritik keras dari serikat pekerja yang menilai undang-undang ini mengurangi hak-hak tenaga kerja. Meski kontroversial, reformasi melalui Omnibus Law berhasil meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor asing. Berbagai peraturan yang sebelumnya dianggap tumpang tindih berhasil dipangkas sehingga proses perizinan usaha menjadi lebih efisien. Dengan lebih banyak investasi, diharapkan tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Kebijakan pemerintahan di era Jokowi, masih dengan kebijakan pemerintah di era Jokowi, salah satu langkah signifikan lainnya adalah kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Jokowi menekankan pentingnya mengolah bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor, sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Sebagai contoh, pemerintah menghentikan ekspor nikel mentah pada tahun 2020 dengan tujuan mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini berhasil menarik investasi besar dari perusahaan-perusahaan asing, terutama di sektor baterai listrik yang merupakan bagian penting dari ekosistem kendaraan listrik. Indonesia juga berupaya memperkuat posisinya sebagai pemain utama di rantai pasok global untuk industri baterai dan kendaraan listrik, mengingat potensi cadangan mineral yang dimilikinya. Meskipun berhasil mencatatkan berbagai pencapaian seperti pembangunan infrastruktur, penguatan sektor digital, dan peningkatan investasi, masih ada sejumlah masalah struktural yang perlu diselesaikan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu warisan terbesar dari pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api telah memperbaiki konektivitas dan mengurangi biaya logistik. Namun di balik keberhasilan tersebut, tantangan utama yang dihadapi pasca pemerintahan Jokowi adalah memastikan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur ini. Beberapa proyek infrastruktur dibiayai melalui utang yang menimbulkan kekhawatiran dan berkelanjutan fiskal jika proyek-proyek tersebut tidak mampu memberikan dampak ekonomi sesuai harapan. Ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat selama era Jokowi, menjadikan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Ekosistem startup Indonesia berkembang dengan munculnya unicorn dan dekakorn yang memimpin investasi di berbagai sektor. Namun, dalam pertumbuhan ini datang pula tantangan dalam hidup regulasi dan kesiapan infrastruktur. Pasca pemerintahan Jokowi, Indonesia selalu memastikan regulasi yang adaptif dan ramah inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital tanpa menghambat kreativitas. Ini mencangkup kebijakan perlindungan data, keamanan cyber, serta regulasi mendukung perkembangan finance dan e-commerce. Untuk memastikan akses internet cepat dan terjangkau di seluruh pelosok negeri, karena kesenjangan digital masih menjadi masalah yang harus diatasi. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia
Tenggara. Hal ini menjadi salah satu penghambat utama dalam meningkatnya daya saing industri Indonesia. Penyebabnya antara lain adalah kurangnya keterampilan tenaga kerja, kualitas pendidikan yang belum optimal, dan lemahnya link dan match antara dunia pendidikan dan industri. Hmm. Melalui berbagai racikan kebijakannya, Presiden Jokowi membawa ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,3% pada periode pertama dan 5,18% di periode kedua. Dengan di tahun ke-9 pemerintahannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,5%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dan 2021, yang masing-masing di level minus 2,7% dan 3,7%. Namun lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang mencapai 5,31%. Sekedar catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden SBY dan ada di kisaran 6% yang ditopang oleh ledakan harga komoditas atau commodity boom dunia. Sedangkan di masa pemerintahan Jokowi, ekonomi Indonesia sempat dibuat babak belur oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022. Dengan mengesampingkan fluktuasi selama COVID-19, pemerintah Presiden Jokowi periode kedua telah berhasil meningkatkan pertumbuhan PDB. Ini adalah tugas yang tidak mudah mengingat sebagian besar periode terakhir Presiden Jokowi dihabiskan untuk mengelola pandemi COVID-19. Adapun inflasi dan kemiskinan di pemerintahan di era Jokowi. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau IDEF, Eko Listianto menilai, di balik keberhasilan Presiden Jokowi mengatasi dampak pegebluk dan menggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, tingkat inflasi menjadi catatan yang tak membaik. Dan dari periode ke periode, inflasi mengalami tren penurunan yang di sepanjang tahun 2014 inflasi mencapai 8,36%, menjadi hanya di level 3,35% pada tahun 2015 dan 2,72% di tahun 2019. Bahkan saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, inflasi mencapai tingkat terendah di sepanjang sejarah, yaitu sebesar 1,68% pada tahun 2021. Tingkat inflasi tercatat naik menjadi 1,87% dan mencapai rekornya dalam 8 tahun terakhir pada tahun 2022, yakni di angka 5,51%. Menurut catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi inti pada Januari 2024 sebesar 1,68% secara tahunan year on year atau YoY lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 1,80%. Sedangkan inflasi kelompok volatile food tercatat sebesar 7,22%, naik dari bulan sebelumnya yang di angka 6,73%. Sementara inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah atau administered price pada Januari 2024 tercatat 1,74%. Year on year relatif stabil dari bulan sebelumnya yang sebesar 1,72%. Selain inflasi dari sisi tingkat kemiskinan, kebijakan pengatasan kemiskinan selama 2 periode pemerintah Presiden Joko Widodo juga masih jauh dari harapan. Berdasarkan survei yang dirilis BPS pada Maret 2023, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat pada sebesar 9,36% atau sebanyak 25,90 juta orang. Sebenarnya, dibanding Maret 2022, jumlah orang miskin di tanah air mengalami penurunan, yaitu 9,54% atau sebanyak 26,16 juta orang. Namun, mengingat banyaknya bantuan sosial yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seharusnya pemerintah bisa lebih menekan jumlah penduduk miskin. Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci di sepanjang tahun 2023, pihak telah mengelontarkan dana sebesar 443,4 triliun dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, bantuan langsung tunai El Nino, subsidi BBM atau bahan bakar minyak, subsidi listrik, potongan bunga KURP atau kredit usaha rakyat, hingga bantuan pangan.
Sementara itu, tingkat kemiskinan yang tidak sesuai harapan ini ialah karena dalam rencana pembangunan Joko, eh, pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun di level 6,5% hingga 7,5% dan 0% untuk tingkat kemiskinan ekstrem. Padahal menurut BPS, tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia pada September 2023 masih sebesar 1,74%, turun dari Maret 2022 yang sebesar 2,04%. Kondisi ini patut disayangkan karena meskipun mencoba meratakan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah melalui investasi, namun pada kenyataannya pemerintah belum bisa menuntaskan masalah ini. Dari segi investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM memang telah berhasil membawa masuk para pemodal ke daerah-daerah di luar Jawa. Namun sayang, upaya ini belum mampu menurunkan jumlah masyarakat prasejahtera di sana. Kesimpulannya adalah kebijakan ekonomi ini didorong dengan usaha-usaha yang berkaitan dengan pembangunan perumahan. Kebijakan ini lebih ditunjukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kebijakan ekonomi ini memperhatikan stabilitas fiskal dan moneter, pencapaian belanja, dan penguatan neraca pembayaran yang ditunjukkan untuk penciptaan kondisi ekonomi yang kondusif. Kebijakan ekonomi adalah usaha-usaha yang berisi keputusan yang telah diambil untuk mengatasi berbagai masalah perekonomian suatu negara. Berbagai masalah ekonomi yang sering muncul pada suatu negara adalah terkait pertumbuhan ekonomi. Adanya ketidakstabilan kegiatan ekonomi, adanya masalah ketenagakerjaan serta pengangguran, lajunya tingkat inflasi serta adanya ketidakseimbangan neraca perdagangan dan juga neraca pembayaran. Meskipun ada kritik terhadap kebijakan ekonomi era Jokowi, perlu diingatkan bahwa tidak semua elemen negatif. Terdapat beberapa proyek infrastruktur penting yang telah dilaksanakan dengan sukses, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan yang lebih modern, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan proyek infrastruktur lainnya. Selain itu, upaya untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi Indonesia telah diupayakan secara optimal. Pemerintah berikutnya setelah era Jokowi tentu harus melakukan berbagai gerak cepat dalam berbagai hal, mulai dari pembangunan manusianya sampai dengan peningkatan peran Indonesia dalam dunia global. Hal itu tentu sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian Indonesia unggul. Demikian hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.